Selamat Advent, Amanginang, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2001 ini, kita akan bersuka cita dalam memasuki bulan-bulan dan minggu-minggu Advent ini. Kita akan lebih semangat mendengarkan firman Tuhan, membawa kita kepada kebahagiaan dan kepada pertobatan untuk menyongsong Mesias Raja Damai tersebut. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 68. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Demikian firman Tuhan. Dan topik kita pada hari ini mengatakan Tuhan melawat dan menyelamatkan kita. Tuhan melawat dan menyelamatkan kita. Saudaraku yang terkasih, nats ini adalah merupakan nubuat dan nyanyian dari Imam Zakarias, seorang hamba yang selalu setia dan taat kepada Tuhannya. Dan pada saat itu dia selalu berdoa kepada Tuhan untuk segala hasrat dan keinginannya untuk dia dapat memperoleh keturunan, yaitu anak. Dan memang pada akhirnya nanti Allah menjawab doanya, seruannya, permohonannya kepada Tuhan. Karena pada saat itu, pada nats ini diturunkan dan diberikan kepada Imam Zakarias. Zakarias memang pada saat itu dia sudah tua. Istrinya juga Elizabeth sudah tua. Bahkan dengan usia mereka yang sudah tua, pasti dalam logika pemikiran manusia dulu dan sekarang, pasti tidak mungkin mempunyai anak. Apalagi istrinya Elizabeth dikatakan mandul, dalam arti tidak mungkin memperoleh keturunan. Tapi malaikat Tuhan memberitahukan kepada Zakarias dan Elizabeth bahwa mereka akan mendapat keturunan, seorang anak laki-laki. Tapi pada saat itu Zakarias memiliki pemahaman pemikiran sebagai manusia. Dia mengatakan itu tidak mungkin terjadi. Dan impossible itu terjadi. Zakarias ragu dengan pernyataan malaikat Tuhan tersebut. Akhirnya dia bisu. Tuhan membuat Zakarias menjadi bisu, dalam arti dia tidak mampu mengeluarkan suara dan dia tidak bisa berbicara, saudaraku. Tapi akhirnya nubuatan Allah itu, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah akan terjadi di tengah-tengah keluarga rumah tangga Zakarias dengan Elizabeth. Dan akhirnya Elizabeth melahirkan seorang anak laki-laki. Itulah penuh sukacita bagaimana Allah menyatakan kehendaknya, melawat umatnya, melawat hambanya seperti Imam Zakarias dan istrinya Elizabeth. Kalau sudah Tuhan punya rencana dan keinginan, pasti itu harus terjadi. Saudaraku yang terkasih, nyanyian pujian Zakarias dalam nats ini kalau kita lanjutkan kembali di pasal Lukas pasal 1 ayat 76 sampai 77 ada suatu pernyataan yang sangat menarik sekali dari Imam Zakarias kepada anaknya Yohanes. Dia katakan demikian di dalam 2 ayat tersebut. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Itulah yang disuarakan
kepada anaknya Yohanes, ya, seorang imam berbicara dari lubuk hatinya dengan imam percayanya. Dia mempersiapkan anaknya Yohanes yang menjadi pertama terdahulu lahir sebelum Yesus lahir ke dunia ini. Dan ternyata itu terjadi, apa yang dikatakan Imam Zakarias ternyata itu terjadi setelah Yohanes dewasa. Dan dia dikenal sebagai Yohanes Pembaptis karena dia selalu berseru-seru di padang gurun, menyuarakan pertobatan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, supaya ketika Tuhan itu datang semua akan tanah diratakan, ya, tanah yang lobang akan diratakan, dan semua bersukacita Hosiana menyambut Kristus Tuhan, yaitu Mesias yang sudah dinanti-nantikan sejak tulisan dalam konteks perjanjian lama. Dan Yohanes adalah sosok pribadi yang membaptis Yesus Kristus di Sungai Yordan pada saat itu. Ya, bagaimana dia melihat Yesus Kristus yang dia nantikan, mereka berjumpa, akhirnya Yesus datang tepat di hadapannya, dan Yesus mengizinkan Yohanes untuk membaptis dia supaya orang bisa melihat bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di hadapan semua orang, bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan, ya, yang membaptis semua manusia untuk selalu hidup di dalam kekudusan dan mempersiapkan jalan hidup yang benar. Tapi Yohanes pada saat itu mengatakan, aku akan membaptis engkau dengan perantaran air. Tetapi dia mau memperkenalkan bahwa dia yang membaptis semua umat pada saat itu dengan air di Sungai Yordan itu. Tetapi dia, katanya, dalam arti dia tujukan kepada Yesus bahwa dia akan membaptis kamu dalam roh dan api. Dan disinilah Yohanes memperkenalkan Yesus Kristus itu sebagai Raja di dalam kemahakudusan dan keagungannya, yang mana Allah menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia yang melawat umatnya. Logos, ya. Gabe daging mahatai. Apa yang sudah difirmankan dalam konteks perjanjian lama telah terjadi pada saat itu. Yohanes memperkenalkan gabe daging mahatai. Itulah Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudaraku yang terkasih, Allah telah melawat umatnya. Allah telah menyelamatkan kita manusia dari segala dosa dan kutuk dan maut oleh karena kehadiran Yesus Kristus Putra Allah yang Maha Kudus itu. Untuk itu, seruan pertobatan dan hidup di dalam iman yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis itulah tujuannya, supaya kita, saya dan Anda dan semua orang mempersiapkan jalan untuk Tuhan, menyambut Kristus Yesus. Dan akhirnya mari kita sampaikan kabar baik ini, saudara, kepada semua orang, keluarga kita, handai tulan kita, kepada siapapun itu, untuk siap untuk menerima lawatan Tuhan Allah di dalam Advent ini dan akan menjelang pesta perayaan Natal kita. Kita bersiap siaga di rumah kita, di gereja kita, di jalan dan di mana saja kita bersiap diri. Hidup segera dalam pertobatan dan hidup di dalam iman kita yang kudus di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan melawat kita dan Ia akan menyelamatkan kita. Untuk itu, saudaraku, mari kita bersukacita, siap sedia. Buka hati dan pikiranmu, biarkan Tuhan datang melawat hidupmu dan semuanya, apapun yang terjadi pada saat ini, saudaraku, di dalam engkau dalam keterpurukanmu, susah senangmu dan segalanya, biarkan Tuhan datang untuk melawatmu, memberikan kepadamu keselamatan yang luar biasa. Firman ini membuka kita, jangan ragu seperti Imam Zakaria pertama, dia ragu dengan dia akan punya anak. Jangan ragu, tapi ketika dia percaya, Yohanes lahir, dia menyembah Tuhan, semua bisa dilakukan oleh Allah.
demikian juga kita. Jangan ragu, jangan ragu. Percayalah, Tuhan datang melawat kita, membawa kepada kita keselamatan yang abadi. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami terima, yang sudah kami dengar. Dan inilah menjadi landasan iman kami, supaya kami semakin teguh di dalam iman dan percaya kami. Dan tidak ragu lagi dengan hal apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Jikalau Engkau selalu di dalam kami dan kami selalu di dalam Tuhan, apapun yang kami minta, apapun yang kami kerjakan, lakukan, pasti Tuhan akan memberkati dan mengabulkannya. Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu, berkati semua hamba-Mu yang melayani di gereja ini. Dan begitu juga semua orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami. Tuhan juga memberkati kami dan mereka. Dan secara khusus kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang hingga pada saat ini masih sakit. Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan melawat mereka di rumah sakit, agar mereka memperoleh kepulihan, keselamatan, dan kesembuhan dari penyakit mereka. Dan begitu juga jemaat-Mu yang dirawat dalam masa pemulihan di rumah. Tolong Tuhan, berikan mereka kekuatan, supaya mereka tidak ragu bahwa Tuhan datang melawat mereka pada hari ini untuk memulihkan, memberikan sukacita di dalam jasmani dan rohani mereka. Walaupun mereka menderita sakit, tetapi mereka tetap beriman teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Begitu juga Tuhan yang pada saat ini yang berulang tahun, Tuhan, siapapun itu, tambahkan umur panjang, sukacita penuh. Pakailah umur mereka, hidup mereka untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam dunia ini. Begitu juga keluarga rumah tangga yang merayakan anniversary. Pada saat ini tambahkan sukacita, damai sejahtera, dan kerukunan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Ingat, tetap tersenyum, jaga prokes, dan selamat Advent. Tuhan memberkati.